Halo, Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Oke, di video unboxing kali ini saya akan mau membongkar-bongkar sebuah master rem ya. Ini master rem tergolong murah. Ini master rem yang model tabung pisah ya. Ini harganya 100 ribuan. Saya beli di Pasar Kuncen. Tapi jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Jogja pasti tahu tempatnya di mana. Ini adalah Brembo, tapi Brembo-Bremboan ya. Ini modelnya model tabung pisah aksial ya, master rem aksial, bukan radial, aksial, tapi modelnya macam ini. Nanti kita buka aja macam ini ada tabungnya, nanti kita bahas, dan perintilannya dan barang-barang kecilnya ya. Oke, hanya ini aja, barangnya kosong. Ini Brembo-Bremboan. Wah, ada selang, ini Brembo-Bremboan ya. Brembo asli, Brembo tuh tidak mengeluarkan yang model seperti ini. Aslinya Brembo ini sangat jelas adalah KW macam itu ya. Jadi kalau ada yang tanya, ori mas, ori ndasmu. Oke teman-teman, ini dia. Kita bahas tabung dulu aja. Ini tabungnya macam ini. Ini model Nissin Classic ya. Jadi kalau Nissin Classic itu sebelum model Samurai Blade ya, kan ada tuh yang sekarang kan Nissin Samurai Blade ya. Ini model sebelumnya Samurai Blade ya. Jadi yang model klasik macam itu. Seperti ini tabungnya. Di sini kok ada tulisan Korea ya. Nah, ini tulisan Korea nih. Macam itu, kita buka aja isinya kayak apa ya, kayak tabung sih. Warnanya plastik, ini putih susu ya. Macam itu, ini dulu. Oke, ini dia, ini tabungnya. Ditutupnya macam ini. Ini ada angka 1 bukannya. Macam itu. Dan ini semacam tutup juga, cuma ini biar si minyak remnya nggak keluar kemana-mana ya. Macam ini. Seperti itu. Tabungnya macam ini, putih susu. Kalau transparan lebih bagus ya. Dan itu di sini ada murnya, dan di sini ada tulisan upper sama lower ya. Di sini saya kecilin dulu aja. Udah paling kecil sini, sebentar. Saya kecilin dulu. Nah, itu ya, kelihatan ya teman-teman ya. Tuh ada tulisan upper sama lower macam itu. Dan tabungnya seperti ini, bahannya plastik. Nanti kita coba rakit aja ya. Maksudnya kita rakit di bawah ya, bukan dirakit di motor. Macam itu. Seperti ini ada bosnya juga. Seperti ini. Ini tabungnya. Kemudian ini selangnya tergolong biasa aja ya. Ini warnanya hitam, panjangnya kurang lebih 20 cm ya. Kurang lebihnya 20 cm. Seperti ini, warnanya hitam, tergolong bagus selangnya. Macam itu. Kalau kalau pakai yang model transparan atau bening lebih bagus ya, jadi warna minyak remnya bisa kelihatan. Dan kita langsung bahas unitnya. Nih, unitnya seperti ini. Ini kita singkirkan dulu aja. Nah, seperti ini unitnya. Ini model Nissin Classic ya, jadi sebelum model Samurai Blade macam itu. Seperti ini, tampak samping, tampak seperti ini, tampak atas seperti ini. Ini sepertinya pembuatan lubangnya tidak pas ya, dia agak lari ke pinggir, jadi tidak pas ke senternya ya. Harusnya kan mengikuti bentuk ini ya, tapi dia lari ke pinggir macam ini. Seperti itu. Dan ini handle-nya tergolong panjang ya. Ini handle-nya tergolong panjang. Di sini ada 4 setelan jarak handle terhadap stangnya ya. Jadi mau jauh atau mau dekat terserah, nanti tergantung jarinya teman-teman. Biasanya kalau pendek jarinya setel aja yang paling rendah. Kalau memang jarinya teman-teman panjang, setel aja paling tinggi macam itu. Ini ada 4 setelan. Ini kalau mau di setel gampang teman-teman, ini tinggal handle-nya ditarik seperti ini, kemudian tinggal diputar aja, sesuaikan saja. Dan itu kalau sudah tinggal dilepas lagi. Nah, seperti itu. Dan nggak ada bedanya dengan master rem aksial pada umumnya. Bedanya hanya di kalau yang model seperti ini tabungnya terpisah. Kalau yang biasa dipasang di sepeda motor pada umumnya itu tabungnya jadi satu sama unitnya macam itu.
seperti itu. Di sini ada dudukan spion ya, dia ada di sini dudukan spionnya. Ini sepertinya ulir motor Honda ya, motor Honda atau motor Kawasaki yang 14 macam ini. Ini ada ulir juga, ini paling buat dudukan tabung ya, dudukan tabungnya macam itu. Dan seperti ini tampilannya. Ini sudah include dengan apa namanya ini, switch rem ya, sudah include dengan switch rem seperti itu. Dan ini juga, ini buat apa namanya, baut selang remnya ya, macam ini seperti itu. Ini ada kemungkinan dia agak lari ya, dia nggak center juga, dia agak lari ke atas ya. Maklum lah kalau teman-teman beli dengan harga 100 ribuan mah jangan berharap bagus ya. Seperti itu. Dan warnanya gold metallic seperti itu. Oke, kita langsung bongkar aja ya, dan kita bandingkan apakah si seal master remnya bisa saling substitusi atau tidak. Seperti itu. Macam ini bentuknya, seperti ini cuma agak goyang ya, ini mirisnya ini agak goyang seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung bongkar aja seperti apa dalamannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membawa contoh seal master rem ya, punya Honda Supra sampai Supra X, bukan Supra X125 ya. Kalau Supra X125 itu dia pistonnya kecil, kemudian hampir sama dengan Shogun, Smash, kemudian Kawasaki juga yang KC sama Blade ya. Kalau yang motor lagi itu saya kurang tahu juga, saya belum pernah bongkar. Jadi macam ini. ini pastinya ini punyaan Supra X ya, tapi bukan Supra X125, ini punya Supra X atau Honda Tiger ya, yang lama, bukan yang new. Macam itu. Ini buat kita akan buat contoh untuk substitusi apakah sama atau tidak. Ini kemudian kita langsung bongkar aja. Copot. Kita langsung bongkar aja. Di sini kita cek dulu handle-nya seperti apa. Kalau handle-nya sih bisa diganti sih, handle-handlenya ini bisa diganti dengan yang model biasa ya. Sekarang yang lagi tren tuh pakai handle-nya RCB itu loh, yang warna hitam. Nah itu konyol tuh ya. Handle-nya lebih mahal daripada, hampir sama harganya, hampir sama daripada kita beli satu set yang macam ini ya. Sebentar, kan kok susah amat sih. Sebentar, kita bongkar dulu nih. Oke teman-teman, di sini memang agak susah ternyata. Bagian murnya yang di bawah sini dia ada nilonnya. Jadi fungsinya nilon itu agar murnya tidak mudah kendor dan lepas ya. Macam itu. Kita nggak fokus. Iya. Macam itu ya fungsinya mur yang ada nilonnya. Nanti saya tunjukkan nilonnya yang di mana. Seperti itu. Ini oke. Ini adalah baut handle ya. Yang baut handle yang macam ini. Oke, handlenya seperti ini. Dan ini murnya itu ada nilonnya ya, bagian tengahnya itu. Nah, ini ada nilonnya. Fungsinya ya satu itu agar si murnya tidak mudah lepas. Walaupun dalam keadaan kendor tapi tidak mudah lepas macam itu. Dan ini bautnya kita cek dulu aja ya. Ini memang terlalu longgar kayaknya nih. Ini sebenarnya longgar ya teman-teman ya. Ini longgar tapi tidak masalah lah. Tapi ini tergolong terlalu longgar ya. Macam itu. Setelahnya ini sepertinya bisa dibongkar untuk pembersihan. Di sini ada klipnya ya. Ini ada klip, dan kalau teman-teman mau memberi pelumas silakan, tinggal dilepas saja klipnya. Nah, diberi pelumas. Sedangkan ini juga ada nih bautnya, silakan dilepas dan beri pelumas. Biasanya bagian-bagian ini pernya juga ada per ini biasanya gampang karat ya, silakan diberi pelumas. Macam itu. Dan macam ini handlenya. Ya, krum-krumannya sih standar ya, bukan nggak standar sih, ya lumayan sih, lumayan macam itu ya. Di sini ada macam ini ya, polesannya kurang rapi aja ya, wajar sih harga 100.000 macam itu. Seperti ini. Oke, setelah membahas handle kita langsung membahas masternya. Di sini ini baut 10 tapi kepalanya kunci 8 ya. Ini bahannya besi biasa macam itu. Ini teman-teman kalau punya budget lebih silahkan diganti model stainless atau monel ya, macam itu. Ini klapnya macam itu. Dan ini adalah switchnya macam ini. Kita
bongkar saja. Nah, ini dia klipnya, klip switchnya ya. Dan ini adalah masternya, kita coba buka seperti ini. Ini kalau biasanya sih agak berat ya, ini kalau diputar agak berat, tapi pelan-pelan aja, jangan sampai patah kalau mau diatur. Macam ini kita buka aja ya, biar teman-teman bisa lihat kualitas produksinya seperti apa, yang harga 100 ribuan tuh. Oke, ini klipnya, ini kita buka. Nah, macam ini. Oke, tergolong halus ya. Ini saya perdekat aja biar teman-teman bisa lihat, teman-teman ya, tergolong bagus. Macam itu. Di sini ada sealnya. Nah, ini ya seal. Nah, ini tergolong bagus ya. Kita tuh sebelumnya udah pernah bongkar belum ya unboxing macam ini? Kayaknya belum sih. Seperti ini ya. Dan kita langsung lihat pistonnya seperti apa. Ini ada tutup, ini tutup debu ya, dan ini tutup debu atau air. Dan kita langsung lepas saja. Ini kecil ya. Oke, kita langsung lepas, kita lihat diameternya dapat berapa dia. Nah, ini klipnya, dan ini pistonnya ya. Oke, seperti ini, dan kita ukur dia dapat diameter berapa. Tapi sebelum kita ukur, kita lihat dulu kualitas pembuatan rumahannya seperti apa. Di sini nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sebentar saya kasih lampu, bisa nggak ya? Bisa ambil senter dulu ya. Oke, di sini sudah ada senter. Saya pakai senter HP aja. Kita lihat kondisinya seperti apa, dan tidak kelihatan juga. Oke, di sini saya nilai aja ya. Ini teman-teman kalau mau ini dibuka dulu aja biar kelihatan. Buka dulu, biar kelihatan. Apakah bisa terlihat? Oh, bisa terlihat. Cuma tidak jelas juga. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri aja ya. Oke, saya senter aja deh gini. Kelihatan nggak ya? Oke, macam ini ya teman-teman ya. Untuk kualitas, ini kalau saya lihat kualitasnya lumayan bagus ketimbang, oh ya saya udah ingat kita terakhir unboxing master RAM yang model tabung pisah itu yang no name ya. Kalau dibandingkan dengan no name, bagusan ini ya untuk kualitas dindingnya, dinding pembuatannya ya, macam itu. Ini semoga teman-teman kelihatan ya, macam itu. Ini dia tuh. Ini kelihatannya kualitasnya bagus ketimbang yang terakhir kita unboxing yang master RAM tabung pisah yang no name ya, macam itu. Kalau yang no name kan kasar ya. Nanti di akhir video saya kasihkan linknya, nanti teman-teman bisa bandingkan untuk referensi teman-teman apabila mau beli master RAM model tabung pisah ya, macam itu. Dan di sini kita langsung ukur aja diameter pistonnya, apa namanya, diameter piston master RAM-nya ya, dia dapat ukuran berapa dan bisa di apa namanya, bisa disubstitusi nggak dengan master RAM Honda-nya ini ya. Jadi kita ukur dulu dia piston berapa. Mana jangka sorong? Oke. Ini kalau saya ukur dia dapat ukuran 12,5 ya. Di sini dapat ukuran 12,5. Kalau kita bandingkan kepunyaan Honda, misalkan sama, berarti teman-teman bisa substitusi ya. Jadi gampang lah kalau mau nyari partnya apabila hasilnya bawaan master RAM ini sudah jebol. Di sini dapat ukuran berapa? Oke, ini lebih besar dikit ya, 12,5. Oh, ini 12,6. Kalau yang Honda Ori 12,6, kalau yang ini dia 12,5. Jadi kalau kita apa namanya, ini kita coba ya, ini yang Honda. Kalau kita masukkan ke dalam sini, apakah bisa masuk? Tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Ini nggak bisa masuk karena ini lebih besar 1 mili. Lebih besar 0,1 ya. Ini nggak bisa masuk. Oh, bisa masuk teman-teman, bisa masuk. Jadi untuk master RAM ini bisa disubstitusi dengan kepunyaan Honda ya, Honda original, macam itu. Dan jangan khawatir apabila seal master RAM-nya atau piston master RAM ini dalam keadaan rusak, teman-teman bisa substitusi dengan kepunyaan Honda ya. Jadi teman-teman tinggal minta aja seal piston master RAM kepunyaan Honda,
tapi yang besar, jangan yang kecil, karena yang kecil pastinya lebih kecil ya dimensi pistonnya macam itu. Dan kita langsung menuju ke ini ya, perintilannya ini dapat apa aja. Oke, ini langsung kita buka aja. Ini dapat apa aja ya. Di sini kita dapat ini baut 10 ya, ukuran 10. Ini klem selangnya dapat 2. Kemudian ini baut apa ya ini ya, nanti kita cari tahu. Kemudian ada dudukan tabung macam ini, banyak aluminium. Ini sepertinya cecetan atau anodes ya, ini kayaknya cecetan ya, sepertinya cecetan ya. Ini cecetan, kalau anodes nggak begini finishingnya. Oh, ini kita anggap aja cecetan ya. Kemudian ini ada stopper, ini stopper buat ini ya, stopper buat ini supaya tutupnya ini tidak mudah terbuka macam itu. Ini seperti ini pasti ada bautnya. Kemudian ini ada mur ukuran 10. Ini ada baut L ukuran kalau nggak 6 5 ya, L5 atau L6 saya lupa macam itu. Ini baut banjo atau baut selang rem beserta kedua sealnya ya atau ringnya macam itu. Ini pemasangannya seperti ini, pemasangannya seperti itu. Dan kita coba rakit. Oke, ini proses perakitannya saya lompati aja biar untuk menghemat durasi. Kita lompat saja. Oke teman-teman, macam ini bentuknya ya. Kalau kita sudah rakit semua, macam ini bentuknya. Nah ini dia, macam ini. Jadi untuk pemasangan tabungnya diusahakan serapi mungkin ya. Jadi supaya tidak mengganggu pemasangan spion ya. Kalau saya rakit sih ketemunya seperti ini sih ketemunya. Tapi nanti disesuaikan saja dengan motornya teman-teman. Di sini bukan sebagai patokan juga. Jadi disesuaikan saja dengan di sepeda motornya teman-teman ya, di sepeda motor teman-teman macam ini. Dan minusnya beberapa sih minusnya. Yang pertama ini pembuatan lubangnya ini terlalu lari ke luar ya. Jadi di sini ada jarak tuh ya, ini ada jarak macam itu. Cuma hanya ini saja sih. Kemudian untuk warna ini ternyata warnanya gampang terkelupas ya. Jadi teman hati-hati aja saat pemasangan. Kemudian apalagi ya, sudah sih nggak ada, hanya minusnya hanya beberapa itu. Kalau untuk kualitas chrome-nya sih wajar ya, untuk kualitas chrome wajar. Harga 100 ribuan sih wajar. Harganya nanti lebih tepatnya nanti saya tampilkan di sini di pojok kanan bawah harga pastinya seperti itu. Dan macam ini ada penguncinya, ini di bagian sini seperti itu. Dan sekian untuk unboxingnya. Nanti yang versi no name ya, no name nya ya nanti saya tampilkan di akhir video seperti itu. Di sini cocok sekali untuk bagi teman-teman yang punya budget sangat terbatas tapi ingin tampilan motornya seperti ala-ala road race ya, teman-teman bisa ambil ini seperti itu. Oke teman-teman, sekian dan jangan lupa selalu pakai masker kalau mau kemana-mana, jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Dan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video unboxing selanjutnya. Sekian teman-teman, safety riding, salam aspal gonjal.